Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kami di sini Medan Art TV ya. Di kali ini sesinya kita hobis, jadi kita mendatangi beberapa orang yang hobinya tuh emang menyimpang agak ekstrim ya. Agak ekstrim. Iya, biasa kan kita takut nih sama ular nih. Jadi hari ini kita punya bintang tamu. Bintang film kan? Belum. Tapi udah pantas nih bintang film. Aduh, ganteng sekali. Dokter ganteng ini namanya Mr. Bawi. Iya, saya Bawi. Jadi profesinya sebenarnya dokter ya. Memang hobinya agak yang tadi yang nyimpang dikit. Biasanya ulang. Tapi dokter apa nih? Saya dokter kandungan. Buset. Dokter kandungan. Dokter kandungan tapi. Tiaranya ular. Serem. Khususnya ball python. Ball python. Iya. Udah kan banyak jenisnya kan, tapi memang saya fokus ke ball python. Jadi si dokter yang ganteng ini piaraannya tuh ular-ular python. Wah, gila. Khususnya ball python. Jadi ini dok, udah berapa lama? Dia awalnya hobi atau gimana? Pertama awalnya memang saya bukan ke ball python, saya ke ular-ular kecil yang namanya nurse snake, ular susu gitu kan. Karena python kan kita dengarnya python bahaya bener nih, mana? Jadi saya pilih ular kecil. Nah, setelah ular kecil saya coba melihara ball python dan ternyata untuk pemula paling bagus memang ball python. Kenapa? Karena dia memang ular paling takut. Kenapa dibilang ball python? Contohnya ini, dia kalau misalnya takut dia bikin bola. Ularnya yang takut? Iya, ularnya yang takut sama kita dan kita yang takut. Nah, contohnya kayak gini, nah dia takut tuh. Dia takut, dia bakal bikin bola. Oh, dia baru melingkar ya? Melingkar, bikin bola-bola kayak gini. Dia cuma lindungin kepalanya tuh. Makanya namanya ball python. Dan ini ular yang paling takut sedunia sih. Makanya terpopuler memang untuk pemula, hobis reptil memang ball python. Ular paling penakut di dunia. Takut. Aslinya dari Afrika. Ball python. Dibawalah kemari ke Indonesia. Dikawinkan sama yang lain-lain gitu. Iya, sama sejenis ball python, cuman kita main di pattern sama motif-motifnya gitu ya. Jadi kenapa dok milih ular gitu untuk dipiara? Ular, ya karena saya kan ya kebetulan profesi saya dokter kan mungkin sibuk ya. Jadi pemeliharaan ular ini sangat simpel. Kita perlu cuman kandangnya kotak, kemudian alasnya kita kasih koran atau mungkin bisa serbuk-serbuk kayu gitu kan, sama tempat minum. Udah gitu aja. Terus untuk pemeliharaannya juga gampang, nggak kayak kucing. Kucing kan kita makannya 2 hari sekali, kemudian ada kita mandiin segala macam kan. Kalau ular palingan makannya itu paling cepat itu seminggu sekali, ganti alas kandangnya juga kalau misalnya dia basah dia mungkin buang air kecil, buang air besar, baru kita ganti. Kalau enggak usah. Oh, jadi sesimpel itu ya? Jadi kalau untuk peliharaan untuk yang orang-orang sibuk memang lebih enak ular. Tapi kalau misalnya memang untuk bermain mungkin kucing. Kalau ini palingan kita pegang-pegang dia jalan-jalan. Untuk jinanya sih ya untuk gini aja, nggak bisa dia deket-deket sama kita, dia jalan ke kita enggak. Cuman memang dia jina. Ball python itu yang paling jina dan paling jarang untuk matok ya, paling jarang untuk menyerang. Jadi alasannya cuma simpel doang, tapi ya, simpel. Ya, mungkin karena ya, bentuknya cantik juga gitu ya namanya ya. Dan main ball python itu gampang dan seru. Serunya di mana? Kita bisa kayak ibaratnya kita bisa jadi artis. Artis itu kita bisa menciptakan mock-mock, bisa menciptakan model-model yang lain. Contohnya yang ini. Beda nih sama yang ini. Yang ini padahal ini kakaknya. Adiknya satu telur ya. Tapi beda motif dan beda warna. Nah, untuk menghasilkan ini ya, yang kecil. Sorry dok, lihat dok. Untuk menghasilkan yang ini kita perlu kawin-kawinkan, bapaknya kawin yang ini, ibunya kawin yang itu, dan itu seru sih. Nah, dari sini juga bisa lari ke bisnis nantinya. Ya jadi kan ini dok sekarang udah jadi breeder ya dok ya? Iya. Udah jadi breeder, udah berapa banyak yang udah bisa dijual? Kalau dijual saya udah lama ya, dari tahun 2016 sudah ada yang jual. Cuman memang kalau di Medan masih agak jarang, saya lepasnya ke Pulau Jawa, Jakarta. Kemarin terakhir ke Manado kan. Ke Manado ya? Iya, Manado. Berarti di Medan peminatnya kurang ya? Sekarang udah mulai berkembang. Nah, di
Breeder ini kan dari dulu memang sedikit ya, termasuk saya salah satunya. Mulai tahun-tahun ini udah mulai banyak nih, dari 4 atau 5 orang yang jadi breeder yang berhasil nernain ular. Tapi ular-ular ini nggak bahaya loh? Bahaya sama sekali enggak sih. Untuk matok dia jarang, kecuali memang ular ini kan memang ada tipe-tipe individu yang kalau misalnya dia memang galak, ya itu memang dia galak, memang matok-matok aja. Tapi 90% bau pahitan itu bagus, nggak matok. Beda sama kayak ular kita. Ular kita kan beti kan, ular sawah kan, mau matok langsung. Ini kalau Jinak, lebih jinak kayak lebih jinak, lebih penakut ya. paling bagus untuk ular ular. Terus ini kan berarti dokter kan piara dari mulai nelur ya? Ya, mulai dari telur, kecil, netas, sampai dia bertelur. Jadi sampai induk bapak sampai jadi nenek lagi. Makanannya apa dok? Kalau yang kecil ini makanannya apa? Yang makanan yang kecil ini ya tikus, tapi tikusnya kecil juga. Arti berarti bayi tikus. Bayi tikus ya. Yang masih merah-merah itu kan dia bayi ular, makanya bayi tikus. Induk ular makanya induk tikus. Oh, kan dia makannya langsung lahap gitu loh. Makannya nanti dia sih memang nyerang, habis nyerang ngebelit, baru nanti udah mati baru dia keluar. Biasanya kadang makan memang tikusnya juga saya matiin dulu, baru dia nyerang, baru keluar. Usia segini udah mau makan? Udah, jadi dia setelah netas 2 minggu kemudian, 2 atau 3 minggu kemudian dia ganti kulit. Habis ganti kulit dia cadangan makanan atau kuning telur dalam perutnya itu habis, dia langsung mau insting makan. Kalau ini nih udah 2-3 kali makan. Ini udah usia berapa dok tadi dok? Ini Sekitar sebulan setengah. Udah berarti udah makan lah dia. Udah makan. Ini paling panjang lah yang dokter punya nih, berapa meter? Jadi memang ball python ini bukan ular tipe yang panjang, bukan dendritic. Yang paling panjang itu 2 meter atau 2,5 meter lah. Kalau saya 2 meteran kalau meter besar. Jadi ibarat kalau misal pohon bonsai, bonsai ini ya. Dia mini ya. Kalau yang besar-besar juga saya agak takut. Pertama makannya banyak, kedua kalau untuk ular besar itu kalau handler atau megang ularnya itu harus 2 orang. Kalau 1 orang nanti dia takut dia ngambilin, dia nggak sengaja terbelit nyekek, itu banyak kejadian. Makanya saya sih lebih milih ular-ular yang kecil. Ular-ular ini aman, aman ini ular-ular karena dia kerdil ya, nggak bisa besar. Baru ini makanannya, dia makan tuh berapa lama sekali dok? Sekali makan tuh bisa? Idealnya kalau ball python ini makin besar makin jarang makan. Cuman porsinya juga memang tikusnya kan macam ini bayi tikus, tikusnya makin lebih besar. Kalau misalnya bayi makin sering dia makan. Kalau bayi saya kasihnya seminggu sekali. Yang besar kadang seminggu setengah atau 2 minggu. Nah ular ini memang tipe yang tahan nggak makan. Rekor saya kemarin itu sekitar 2,5 bulan nggak makan. Dan kalau misalnya dia memang ini ular juga kayak manusia, ada masa pubernya. Kalau dia masa puber dia mau makan dia nanti dia makan sendiri, itu bisa berbulanan bisa. Jadi dok ini kalau untuk yang gede-gede ini dokter jualnya dari yang kecil atau langsung besar? Biasanya ada yang kecil ada yang besar, tapi lebih fokusnya sih yang kecil karena yang besar udah sayang kan, tinggal kayak gini tinggal dikawinin. Nanti dia baru menghasilkan anak baru anaknya yang kedua. Berarti kalau udah besar dia jadi indukan aja ya? Jadi indukan, tapi kadang kalau misalnya memang mau upgrade mau beli yang tipe yang lain biasanya saya jual juga yang besar-besar. Upgrade ya? Iya, upgrade mock. Upgrade mock. Serem cuy. Enggak serem, lucu tuh. Ya memang lucu sih apa ya? Cantik gitu cuman. Karena baru sekali aja, ya wajar aja lah orang baru megang pertama kali pasti kita. Tapi dia nggak bakal matok, nggak bakal yang nyerang gitu. Enggak ya? Orang kan pasti bilang, aduh aku kena patok nih, aduh aku mati, aku kena serang nih. Tapi ini nggak ada bisa ya? Bisa ya nggak? Orang jenis piton itu nggak bisa. Jadi aman kalau di sini jangan leher juga. Leher juga aman kok. Tapi leher juga aman, cuma karena aku masih baru ya takut juga ya. Jadi ini sekitar berapaan dok harganya? Kalau kita beli yang kecil sama yang besar tuh perbedaannya berapa? Jadi ball python itu tergantung dari mobnya ya. Contohnya macam ini nih. Ini memang 1 gen fight ball namanya. Tapi ini harganya bisa sama kayak yang 5 gen, bisa sama kayak 4 gen. Semua tergantung dari jenis motifnya.
motif mopnya. Ini mau mahal sih. Kalau yang normal sekarang sekitar 750. Kalau yang paling mahal di Indonesia baru keluar kemarin 120 juta. 120 juta, bos. Iya, itu Iya. orang Elah, 120 juta harga mobil. Buat beli kayak gini, tapi ya ini hobi itu mahal guys. Sabar dulu nih, rasain dulu nih. Biarin aja dia jalan-jalan, pasin aja kalau. Oh iya. Nah, Gak apa-apa nih di jalan-jalan sini. Nggak apa-apa. Oke bang, ini tadi kayak apa dok? Jadi untuk orang awam kayak aku nih lah ya, kan aku ini baru pertama nih ya wajar lah kalau serem sedikit ya ngelihat namanya ular itu kan binatang yang termasuk dibilang buas ya. Iya. Jarang kita temuin di piara orang juga gitu. Untuk yang pemula kayak saya nih dok, Iya. kira-kira bagusnya beli ular tuh yang gimana? Tergantung, kalau misal memang dia sanggup, maksudnya keuangannya bagus, bisa untuk beli mop yang tinggi, mending langsung mop. Tapi kalau misal memang, aduh takut nih nanti mati atau susah ngerawatnya segala macam. Betul aja pak, ya Allah. Kok aku takut ini. Nggak apa-apa loh. Jadi kalau misalnya memang bagusnya sih memang untuk pertama itu yang normal. Yang normal itu paling murah kan? Yang normal ininya ya. Iya, normal motifnya yang kayak saya bilang tadi, normal itu ada motif alien, warnanya juga coklat, nggak berwarna full color kayak ini kan. Karena memang untuk belajar itu lebih bagus itu makannya gimana, kemudian perawatannya gimana, cara megangnya gimana, itu bagus untuk normal. Cuma kalau misal memang udah ada dana lebih untuk naik mop ke single gen atau dua gen, boleh aja. Ada cara megang khusus kan? Cara megang khusus sebenarnya jangan langsung dari depan mukanya. Kita dari samping. Karena kalau dari mukanya dia beranggapan kalau misalnya kita mau nyerang mukanya. Kayak kalau kita dari samping begitu kita angkat dia nggak ada mukanya. Ini kemana sih ini? Aduh. Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana guys? Jadi yang kecil atau yang besar ini Pak yang harusnya Lebih enak sih, tapi jangan terlalu baby ya. Kalau mau beli baby yang udah makan, misalnya makan 3 kali, karena untuk melanjutin makannya itu lebih gampang. Kalau misalnya baby barusan netas, dia memang ada treatment khusus untuk supaya mengenalkan, oh ini loh makanannya, ini bukan makanan. Oke dok, jadi ini sekarang dokter berbisnis ini kan? Sampingan sih. Sampingan ya. Masa pekerjaan tinggalin. Iya benar. Iya. Cuma kan satu ular udah 100-an ya dua itu dok. Tapi bukan saya, itu genetiknya lebih jauh. Yang dokter jual paling mahal berapa? Oh, saya sempat ada jual 20-30 juta. Paling mahal ya. Tapi biasanya memang yang untuk medan standar aja ya, 1 juta, 2 juta. Jadi ini dijual online. Nama IG-nya apa dok? Namanya dia nih, BMR. Badut Medan Reptil. Badut Medan Reptil. Iya. Kenapa badut dok? Jadi waktu main reptil itu dulu ada namanya Reptil X, itu kayak situs itu lah kan. Jadi saya buat badut, burungnya juga saya gendut. Oh iya. 120 sampean gendutnya dulu. Wah. Karena kurus. Ya, makanya badut itu ada kepanjangannya. Sama saya Bawi, orang yang gendut, jadinya badut. Oh, Bawi gendut. Nah, ditambah lagi di Reptil X kan banyak juga badut-badut yang lain kan. Jadi di luar lokasinya Medan. Badut Medan. Jadi kalau dilihat logonya ya, Iya. ularnya ini Iya. pakai stetoskop. Iya, stetoskop. Stetoskop. Kayak bisa periksa dulu. Awalnya dokter ini piara berapa dok? Berapa ini? Ya awalnya pertama pasti satu, tapi kalau misalnya ini biasanya ketagihan. Ini yang satu jenis yang ini, habis itu aduh kok ada yang jenis yang lain ya, balik lagi, tambah lagi, ngobrol-ngobrol sama teman, yang ini bagus loh, yang ini bagus loh, tambah lagi macam kayak gini aja. Diracuni ya. Diracuni. Jadi ini aja udah berapa jenis? Iya. Jadi sekarang total udah ada berapa dok? Kalau nggak salah saya sih memang udah 70-an. 70-an ya. Iya itu kan Besar memang kecil. hasil ternak juga kan, jadi hasil ternak ada yang dijual, ada yang dipelihara sendiri sampai besar, dan diikutkan lagi sampai akhirnya berkembang. Jadi awalnya dokter ini hobi ya, sekarang udah jadi bisnis sampingan. Iya. Dan ternyata untuk bisnis lumayan ya, karena Iya. dengan cara
berkembang biak yang Iya, gampang berkembang sekali ya. biak. Itu kalau bertelur berapa banyak dok satu ini? Biasanya 5, tapi bisa ada yang 11, ada yang 12 paling banyak. Tapi biasanya 5, 7 gitu ya. Rata-ratanya sih 7. Boleh kita lihat dok ini berapa yang ada di sini? Di sini banyak. Kalau yang ini sih anak-anak ya, ini barusan netas bulan lalu. Ini baru sebatas di sini. Beda-beda ini padahal ini semua satu telur, satu induk satu bapak satu bapak mama, cuman udah beda nih. Yang ini kuning, yang ini putih, yang ini lebih banyak bulat-bulatnya. Motifnya, Ya, motifnya beda-beda ya, sama kayak orang main ayam-ayam itu juga. Iya, biasanya indukan ayam bangkok yang kuat kan. Iya benar. Ini semua biasanya kalau misal memang Jadi ini semua isinya ular. ular. Dulu kalau misalnya saya biasanya isinya kayak di sini, pakai kayak gini, akuarium kecil-kecil. Cuman begitu udah ada 10, waduh, ribet bersihinnya kan. Iya, Bersihin iya. satu-satu, jadi pakai sistem rak. Rak kayak gini lebih gampang untuk membersihinnya. Buka, bersihin satu-satu. Jadi start berarti dokter miara sebelum 2016. Saya awal mulai main reptil 2009. 2009. Mulai gemar ya mau reptil ya. Ya. Kadang-kadang Berarti bukan cuma ular aja dok, kadal juga ada. ya? semua saya pelihara dulu. Sekarang Ada ini kadal, ada kadal 2. ada iguana. Itu sepasang kadal. Ini betina dua-dua. Oh betina 2. Nanti binatangnya dewasa. Soalnya saya fokus ke ular. Iya. Jadi yang paling besar ular dok di sini. Ini juga termasuk yang paling besar. Ini ya? Udah dewasa. Ini juga ini kayaknya lagi ganti kulit, dia makan berendam terus. Oh, dia kalau mau ganti kulit berendam terus ya? Iya berendam, karena kan dia mau melembabkan kulit-kulitnya itu buat dewasa. Yang mau lagi mau dikawinkan ada dok? Kawin kan yang ini tadi pagi dia udah kawin, tapi sekarang udah lepas. Itu lagi mau kawin juga. Jadi ngelihat kawinnya itu ekor kanan kirinya itu dia nanti saling berkaitan. Oh, kawinnya di ekor aja ya? Dan itu kawinnya nggak sebentar, bisa 1 hari, bisa 2 hari nggak lepas. Makanya kadang orang bilang obat kuat kan membunuh ular kan, mungkin dari sini mungkin. Oh. Ini lagi dikawinkan. Jadi ada trik khusus ya dok? Tadi dokter bilang ini apa namanya nih? Pemanas. Ini saya pakai pemanas supaya dia nanti suhunya stabil sih. Suhu stabilnya kan 30-31, kalau malam mungkin 27. Jadi untuk supaya ularnya nyaman aja. Soalnya kan kita lagi musim hujan kan, musim hujan nanti suhunya down, ularnya nggak nyaman. Berarti kalau kita miara juga perlu itu dok? Kalau suhunya stabil nggak apa-apa, nggak usah. Oh, untuk menstabilkan suhu aja ya? Stabilkan suhu aja. Dan kebetulan suhu di Indonesia ini hampir sesuai sama suhu di Afrika. Lumayan panas ya? Kalau di Eropa pasti mereka mau nggak mau pasti pakai pemanas. Suhunya dingin. Suhunya dingin ya? Tapi banyak juga di Eropa orang kayak gini dok? Justru sebenarnya orang Eropa yang paling kita kiblatnya memang orang Eropa, orang Amerika. Ya, mereka udah ngambil yang dari ular ini kan dari Afrika. Oh ini unik ya, bentuknya unik nih, kita kawinkan, nanti hasilnya beda lagi. Kita cuma mengikutin. Dok, Serem bapaknya digigitnya. Gila-gilaan aja, nggak usah takut. Ini lo udah kenceng kali dia ngikat ini. Kalau kita terakhir kalau kita. Jangan udah. Kalau Ini kenceng loh pak ini pak ngikatnya dia di tangan punya. ya, sebentar aja lagi ada dokter ini. Ayo kalau sebentar aja, sebentar. Jangan lah. Sebentar aja. Membuktikan, Maksa kali. totalitas loh. Iya, kan masalah totalitas juga Sekali aja, bos. sekali. Dia lagi ngelingker ya pak. Itu jadi Ini lagi bagus-bagusnya nih ngelingker gini nih dia. Bagus nih. Ini apa ya dok? Apa nah? Ini bawah nih? Ini tajinya. Ini yang kalau misalnya dia berkaitan sama ular betina, ini kait-kaitannya, makanya dia nggak lepas. Baru tahu aku ular ada taji. Taji di. Oke guys, jadi kita mau lihat telur ular dulu karena ular itu dia bertelur bukan melahirkan ya. Jadi kita lihat dulu nih telur ularnya ada di Inkubator. inkubator. Jadi ini inkubator ya. Inkubatornya ini saya buat dari
showcase atau kulkas pendingin dulu udah bekas. Ini masih ada di meja Kucida. Jadi intinya adalah supaya suhunya di dalamnya stabil. Suhu ular itu di inkubator itu 29 sampai 31. Jadi saya modif sedikit. Ini dengan menggunakan pengatur suhu atau termostat. Buat sendiri tuh bang? Ada jual sih sini. Cuma nanti rangkaiannya buat sendiri cermin listriknya. Kemudian kita buat setel di 31. Jadi kalau misalnya suhu di dalam sini di bawah 31, otomatis dia memberikan energi ke dalam itu pemanas. Pemanasnya saya pakai headpad namanya. Itu yang hitam-hitam itu headpad. Jadi dia mengeluarkan panas kalau misalnya suhunya 31. Nah, kalau misalnya sudah panas di dalam suhunya sudah 31, otomatis mesinnya matiin listriknya. Jadi dia stabil di 31. Jadi tinggal naik turun. Kalau misalnya di bawah 31 dia hidup, di atas 31 dia mati. Yang Berarti, penting ini abang buat sendiri apa gimana bang? Iya, buat sendiri. Abang rakit ulang lagi? Rakit ulang sih sama teman-teman. Rakit ulang lagi guys. Jadi ini ada beberapa clutch ya. Cuma Jadi ini, kita boleh lihat nih bang? boleh. Ini ada satu, ini mungkin bulan depan atasnya. Yang lain masih. Berapa lama bang dia dari Kalau mulai? Inkubator tuh 2 bulan. Biasanya 55 sampai 60 hari. Tapi tergantung dari suhu, kestabilan suhu juga dia ini. Ini tadi ada ular di sini, ada suhu juga. Untuk cek suhunya ya? Di dalam sini juga dimasukkan dalam box lagi karena kita pakai medianya nih media pelembab. Karena saya bisa pakai perlit namanya atau vermiculit. Saya makanya vermiculit ini karena ini yang didapati di Medan. Perlit dengan susah. Nah, Susah ya bang, di Medan cari apa-apa susah. Di sini ada ini juga nih untuk suhunya di sini dia ngatur di sini nih 31 dia nanti hidup. Kalau misalnya 31 ke bawah dia hidup, 31 ke atas dia mati. Ini lagi hidup nih nanti. Ini suhunya, dia otomatis. Nah ini telurnya sebenarnya sih bagusnya dipisah-pisah tapi oke-nya udah. Jadi 2 bulan. Tas ini udah 1 bulanan lah. Makanya dia penyet-penyet tuh artinya mau netas. Oke. Bentuknya kayak mangga ya? Tuh, untuk telurnya kayak mangga. Jadi begitu 2 bulan dia netas, baru nanti kita pisahkan ke kotak-kotak yang kecil tadi. Ini 30 kan? Dia nanti ngasih daya ke sini, ke headpadnya ini. Headpadnya ini bakalan panas nih, panas. Hangat, bukan panas sih ya, hangat ya 31 kan nggak panas sekali. Hangat, nanti sampai dia naik 31, dia mati. Ini karena kita buka. Karena kita buka ya otomatis suhunya nurun. Jadi suhu harus stabil ya. Stabil. 29 sampai 31. Nanti dia bakalan 31, begitu suhunya 31 dia matikan listrik. Sini juga ada nih. Ini alatnya. Di sini disatukan ke sini tadi. Jadi kalau kalian miara ular, otomatis kulkas di rumah kalian berubah jadi ini inkubator. Yang bekas. Aduh. Jadi dok, ini kok Gak apa-apa, gak apa-apa. Bro, biar Bang Dejemi kenapa? Udah Pasti kali lah, megang. udah mantap itu. Ini aku pun nggak tahu cara megangnya nih ada. Jadi dok, ini kok coraknya agak aneh ya dok? Ya di sini lah. Nggak lengkap nih coraknya. Istimewanya ball python itu dari coraknya kan. Ini memang kayak gini modelnya, namanya pieball. Memang dari awal dari alamnya bentuknya kayak gini, nggak sempurna. Ada yang putih, ada yang kuning, ada separuh. Bahkan kalau misalnya kita kawinkan ini ada sama spider, namanya spider pied, dia itu cuma kepalanya aja berwarna. Badannya putih. Badannya putih semua. Berarti ini ya istimewa lah ya. Iya. Cacat tapi istimewa. Iya, istimewa. Dibilang cacat sih enggak ya, memang Cacat. bawaan dari sana ya. Bawaannya emang gini ya? Beda, bawaan dari telur, dari penciptaan Tuhan memang kayak gitu. Berarti ini mahal tuh. Lumayan mahal kalau lagi naik daun juga nih Pak. Mahalnya itu berapa? Sekitar 10 lebih? Kalau 20 normalnya lebih? ini enggak 7,5-an. 7,5 juta. Tapi nanti kalau misal ini kan satu pieball aja. Ada nanti digabung-gabungin lagi, misalnya albino pieball. Nanti dia kuning semua nih. Kuning yang ini yang kuning, matanya merah, yang lain putih. Berarti dia nggak bisa coraknya kayak gini ya? Coraknya kayak gini, cuman dia nanti kalau dikawin-kawinkan sama yang lain, warnanya beda lagi. Alurnya beda ya? Bedanya ada nanti warna yang bisa kuning, bisa orange, bisa kayak albino.
Coba dok. Ini pieball. Pieball namanya. Itu tadi ada juga yang lagi kawin itu NC pieball 2 gen. Warnanya kayak gini juga tapi putihnya lebih sedikit. Jadi ini dapetin corak kayak gini atas perkawinan apa sama apa? Ini kayak gini pieball tapi ini kalau kawin langsung dia namanya resesif. Nah dia nggak bisa langsung dapat kayak gini. Nanti normal bawa gen yang kayak gini. Dari anak kali anak baru bisa dapat kayak gini. Makanya agak lebih mahal. Jadi 2 generasi ya. 2 generasi. Itulah yang buat ini jadi mahal nih. Harus nunggu 2 generasi. 2 generasi. Dapat Minimal kalau kita mau dari awal berarti kan usia ular bisa kawin itu 2 tahun. Jadi anaknya nunggu 2 tahun lagi, minimal 4 tahun baru bisa dapat kayak gini. 4 tahun baru dapat kayak gini ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, pieball, jantannya juga pieball, anaknya bisa langsung pieball. Karena gennya nggak bawa. Ini kalau ular dikawinkan dia mengandung juga kan? Dia bertelur, mengandung manusia. Dia bertelur. Dia bertelur. Nah, begitu bertelur, nanti kita masukkan ke inkubator. Kita inkubator sekitar 2 bulanan, netas jadilah kayak gini. Putih-putih. Berarti ayam pun nggak mengandung ya? Dokter kandungnya misalnya malah megang piara yang nggak mengandung ya? Yang mengandung ribet sih ya. Oke deh, ini dok, thank you banget nih udah diizinin main kemarin. Sering Iya, iya. dari sini biar banyak keracunan. Jadi buat teman-teman anak Medan semua yang mau belanja ular ya, kalau pengen agak ekstrim sedikit nih piara ular ya mana tahu ya, yang hobi reptil mungkin ya, boleh cek IG-nya BMR Badut Medan Reptil ya, boleh dicek IG-nya, lihat-lihat mana tahu ada yang kesem-sem di situ, murah harga dari ya harga sejutaan ada ya dok, sampai puluhan juta ada. Ya tergantung kesanggupan duit Anda. Jadi dok, terima kasih nih kita dari dulu, terima kasih buat dokter yang luar biasa, dokter hewan loh ini, dokter kandungan yang melihara reptil. Oke guys, jadi kita cabut dulu nih. Thank you buat semua yang udah nontonin Medan Art TV. Jangan lupa di subscribe, di like, komen. Jangan lupa follow juga nih Instagramnya BMR. Ya kan? Iya. Jangan lupa di follow juga Medan Art TV, Instagram, Facebook ya. Jangan lupa di komen, mana tahu. Kalau pengen tahu kontaknya dokter nih boleh nanti kontak saya. Tapi ada uang agen ya. Oke dah, thank you. Oke, Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan lancar-lancar bisnisnya, kerjaannya lancar semua ya. Assalamualaikum